Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma, kita bertemu di acara Tausiah Ramadan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kegiatan ini ditayangkan melalui aplikasi Facebook dan Instagram dengan akun Kisrakab Mamuju. Baik sahabat Ramadan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz yang insyaallah tidak asing lagi bagi kita. Kami menyapa Al-Ustadz Ahmad Multazam SPDI MSI. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren At-Thahiriyah An-Nahdiyah Mamuju. Pada kesempatan kali ini beliau akan mengangkat tema dengan judul Tasawuf Ramadan. Baik, untuk menghargai waktu kepada Al-Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina لا يعلمون. على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صاحب البرهان. Pemirsa di mana saja berada, sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tahu berterima kasih atas diciptanya ia di kehidupan dunia ini, maka seharusnya di segala kesempatan, di setiap situasi dan kondisi apapun, kita tetap bisa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, Nabi yang senantiasa memperjuangkan kepentingan keselamatan umatnya. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, sampai beliau sakratul maut masih mengingat umatnya. Ummati, ummati, umatku, umatku. Pemirsa di mana pada kesempatan ini kita berjumpa dalam acara tabligh atau mubalik Ramadan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamuju. Dan semoga pada kesempatan ini, meskipun ceramah kita, tausiah kita melalui media sosial Facebook atau Instagram, tapi tidak mengurangi berkah dan manfaat dari apa yang kami sampaikan dan apa yang disampaikan Ustadz atau masyayikh yang lainnya. Pemirsa di mana saja berada, pada kesempatan ini saya tertarik untuk mengangkat topik tasawuf Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita ingin mengkaji dan mendalami sedikit tentang bagaimana konsep tasawuf di dalam Islam. Sebelum kita lanjut lebih jauh, ilmu tasawuf tidak ada secara gamblang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan ilmu yang lain, ilmu tajwid misalnya, ilmu fikih misalnya, tidak ada. Karena kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah maupun di Madinah, dia adalah tatanan nilai. Ajaran yang disampaikan itu bersifat. Maka nanti setelah abad ketiga Hijriah, para ulama-ulama salaf atau di abad kelima Hijriah, para maestro sufi itu sendiri, Imamul Al-Ghazali, Abul Qasim Al-Junaid atau Junaid Al-Baghdadi, mengembangkan ilmu-ilmu tasawuf itu sendiri. Pemirsa di mana saja berada, waktunya agak terbatas, saya akan jelaskan poin-poin penting mengenai tasawuf.
Yang utama kemudian adalah apa itu tasawuf? Apa pengertian tasawuf? Para pakar-pakar tasawuf, Imam Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi, dan yang lainnya memberikan penjelasan tentang tasawuf. Yang pertama, tasawuf diartikan berasal dari kata safa'un. Safa, suci. Artinya, ketika orang masuk dalam ranah ilmu tasawuf, tasawuf mengajari kita bagaimana mensucikan hati. Wudu mengajari Anda membasuh wajah Anda, membersihkan wajah Anda. Tasawuf akan mengajari Anda, membimbing Anda bagaimana membasuh hati, bagaimana membersihkan hati. Pendapat yang lain ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu dari kata saf. Ya, bagaimana ketika orang sholat berjamaah, saf pertama. Artinya, orang yang cenderung mengkaji ilmu-ilmu tasawuf akan segera mengejar sholat berjamaah, mendahulukan, mengutamakan sholat berjamaah di saf pertama. Kenapa? Dalam konsep totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu tujuannya mencari pahala yang besar demi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain pihak, ada lagi pendapat mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari kata suf. Apa itu suf? Benang wol atau benang kasar. Di zaman ulama salafus salih, bahkan di zaman sahabat, orang-orang yang masuk dalam kajian tasawuf, para pesuluk-pesuluk sejati, pakaiannya itu pakaian wol, di mana pada waktu itu kebalikan daripada sutra. Sutra kain yang mahal halus, tapi wol itu kain kasar yang menggambarkan bahwa para pesuluk sejati tidak lagi mengutamakan sesuatu yang sifatnya simbolik, kelihatan yang di luarnya Islam sejati, padahal di dalamnya rusak. Tapi para pesuluk sejati, para ulama-ulama sufi, yang dikedepankan adalah mana itu hatinya bisa safa, bersih, demi mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi mencapai yang namanya ibadah yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tasawuf ada yang mengatakan berasal dari kata sufa, ahlus sufa. Di zaman Rasulullah ketika beliau hidup di Madinah, ada sekelompok sahabat, mereka dinamai ahlus sufa. Mereka tidak punya keluarga apa-apa, tidak punya seorang famili, tapi mereka tinggal di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, dibina langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para peneliti sufi mengatakan dalam ilmu tasawuf dijelaskan bahwa mereka inilah yang berhasil mewariskan ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu murni, cara peribadatan sesungguhnya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa di mana saja berada, lanjut daripada itu, apa substansi dari ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf adalah mengajari kita beribadah kepada Allah yang benar-benar mencari hanya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian para maestro sufi membuat dalam sebuah kurikulum tasawuf ajaran-ajaran yang sudah jelas sambung keilmuannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah. Kalau tidak salah di ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr. Kemudian kami jadikan engkau dalam syariat yang sudah jelas tatanannya, yang sudah jelas kurikulumnya. Perintah Allah di dalam ayat ini, fattabi'ha. Ikuti itu kurikulum yang sudah disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'in, sampai kepada ulama salaf kepada para mursyid tariqah. Apa yang diajarkan? Syariatim minal amri, sebuah tatanan nilai, sebuah ajaran yang sifatnya substansialistik.
Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, innani anallah fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya aku ini adalah Allah, sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat. Untuk apa itu dirikan salat? Dzikri, untuk berzikir kepada Allah. Salah satu substansi tujuan daripada salat zikrullah. Bagaimana mengkaji, bagaimana mencapai pada tingkatan salat zikir kepada Allah? Bicara tentang salat, bicara tentang zikir kepada Allah. Bicara tentang zikir tidak pernah terlepas dari wilayah hati. Dan ingat, bicara persoalan hati, sudah ada kurikulum yang disusun para ulama-ulama besar, ulama-ulama sufi dalam konsep kajian ilmu tasawuf. Pemirsa di mana saja berada, begitupun juga Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam Kimya Us-Sadad, kitab yang sangat populer di kalangan tasawuf. Di bab-bab pertama beliau menjelaskan ayat Al-Quran yang beliau kupas pertama kali, dijelaskan dalam kitab Kimya Us-Sadad. Sanurikim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum wa annahul haq. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, sanurihim ayatina, kalian atau mereka akan melihat kebesaran-kebesaran kami, kata Allah, fil afaq, di alam semesta ini, di cakrawala ini. Kita akan menyaksikan betapa besar kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ada yang kedua cara untuk melihat kebesaran Allah, untuk meyakini ada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusihim, dan pada diri-diri mereka, hatta yatabayyana lahum, sampai jelas pada mereka, annahul haq, bahwa Allah itu benar-benar hak atau ada. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam diri kita, kita bisa mampu menyaksikan, kita mampu menghadirkan ada makna kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ada getar, ada rasa, ada zauq pada diri mereka. Sehingga jelas inilah mungkin yang dimaksud baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Umallam, siapa yang tidak memahami ilmu-ilmu tasawuf, dia tidak akan merasakan nikmat zikir itu. Wa man lam yatuq lam ya'rif." Siapa yang tidak bulan suci Ramadan ini, salah satu di antaranya adalah pembersihan diri daripada dosa-dosa kita selama 1 tahun sebelumnya, pembersihan diri, pembersihan hati kita dari bulan-bulan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Pak umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasa imanan, yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dasar beriman sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah menghapus dosa-dosanya, ma taqaddama, dosa-dosa sebelumnya. Namun masuk dalam bulan suci Ramadan ini beda ketika kita masuk dengan wajah dan pakaian-pakaian sufi itu sendiri. Kenapa? Allah melipat gandakan pahala-pahala di dalamnya. Salah satu yang sering diajarkan para ulama-ulama kita, zikir awam dengan zikir thariqah sangat jauh perbedaannya. Mungkin pemirsa di mana saja berada, zikir la ilaha illallah, zikir istighfar, zikir Allah, zikir salawat yang lain, Anda membaca 1 kali, Allah memberikan pahala itu. Setelah mengajari Sayyidina Ali cara berzikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, man qala la ilaha illallah wa maddahala ghufira lahu arba'ah minal kabair, 4,000 minal kabair." Kata Rasulullah, "Ya Ali, siapa yang berzikir la ilaha illallah, dia memanjangkan laman alifnya." Yang dimaksud di sini adalah zikir thariqah
dengan berbagai latifah sesuai yang diajarkan pada mursyid tariqah. Satu zikir la ilaha illallah, Allah menghapus 400.000 dosa dan kesalahan hamba-hambanya. Maka untuk itu momentum Ramadan tahun ini, mari kita memasuki dengan sepenuh hati mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Benar-benar tujuan daripada Ramadan ini kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita setahun lamanya sebelum masuk Ramadan ini, dan keluar dari bulan suci Ramadan ini kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Pemirsa di mana saja berada, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitab Al-Hikam, wa kullu syai'in maskala wa mashkalatul qalbi zikrullah, setiap segala sesuatu ada pembersihnya. Pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumah kita ingin membersihkan kaca jendela, sudah ada pembersihnya. Kita ingin membersihkan lantai dengan super pel, sudah ada pembersihnya. Namun hati kita yang kotor ini dan penuh dengan noda kesalahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mashkalatul qulub zikrullah. Ingatlah, pembersih hati itu hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlukah kita membersihkan hati? Perlukah hati ini senantiasa kita bersihkan dari segala noda dan kesalahan kita? Perlu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sudah menjelaskan tentang bagaimana hati yang bersih. Karena hati yang bersih itulah bisa masuk di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, al-ilmu nur wa nurullahi la yuhda lil 'as. Ilmu itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nurullahi la yuhda lil 'as, dan cahaya Allah tidak akan bisa masuk ke dalam hati orang-orang yang senantiasa bermaksiat. Lanjut daripada itu, pemirsa di mana saja berada, di penutup sesi kali ini saya mengutip ajaran, ungkapan yang disampaikan oleh ulama besar, maestro sufi yang sangat terkenal, Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari. Dalam kitab Al-Hikam beliau mengatakan, kaifa yusyrikul qalb suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati seseorang itu bisa bercahaya? Bagaimana mungkin hati seseorang bisa disinari dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi, sementara hatinya masih dibayang-bayangi, masih banyak, masih didominasi persoalan duniawi. Lanjut beliau, am kaifa yarkulu ilallahi wa huwa muqtihi. Bagaimana mungkin engkau berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau juga belum melepaskan dirimu dari syahwat. Beliau melanjutkan, am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratillah wa huwa lam yatatahwaru min janabi gaflatihi, wa am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafwatihi. Kata Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari, bagaimana mungkin engkau mengharapkan, ingin memahami, ingin masuk ke dalam rahasia-rahasia ilahi, sedang engkau belum taubat dari kesalahan-kesalahan. Pemirsa di mana saja berada, jadikan Ramadan pada kesempatan kali ini kita masuk dalam hamba-hamba Allah yang salih, hamba-hamba Allah yang ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mencari apa-apa, tidak ada tendensi yang lain, no else tendency, tidak ada keinginan yang lain, tidak ada tujuan yang lain kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jalan apa? Mengikuti kurikulum para ulama, mursyid-mursyid tariqah, masuk kajian tasawuf, supaya apa?
hati Anda keluar dari bulan Ramadan ini benar-benar safa, bersih, sehingga minal aidin wal fa'id melekat pada diri kita, sehingga predikat kayaumin waladathu ummuhu, kita keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Semoga tausiah yang kami sampaikan pada malam hari ini ada manfaat, ada berkah, ada manfaat yang bisa diambil, ada bisa dipetik ajaran di dalamnya, sehingga hati kita bersih sebagaimana bersihnya pakaian kita. Orang yang pakai jubah bisa saja soleh, tapi jubah dan pakaian itu adalah simbol-simbol pakaian, tidak dan bukan sebuah jaminan orang itu soleh. Kesalihan itu adalah ada pada perilaku, kesalihan itu ada pada hati. Hati yang bersih, insya Allah masuk di dalamnya nur Allah, masuk di dalamnya nur Muhammad, sehingga insya Allah kita termasuk hamba yang salih dan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mungkin yang sempat kami sampaikan kepada pemirsa di mana saja berada. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kita dengarkan bersama tausiah yang diwakilkan oleh Al-Ustaz Ahmad Multazam SPDI MSI. Semoga apa yang disampaikan beliau senantiasa menambah wawasan kita mengenai bagaimana kualitas ibadah para sufi melalui ilmu sufi, ilmu tasawuf, dan sekaligus dapat mengetuk kalbu kita untuk lebih giat beribadah terkhusus di bulan Ramadan ini. Baik, atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz. Semoga sehat-sehat selalu dalam menjalankan aktivitas terutama di bulan suci Ramadan ini. Baik, kembali kami sampaikan kepada seluruh pemirsa, ke seluruh jemaah bahwa dengan kondisi terpaksa saat ini akibat daripada pandemi virus corona, beribadah di rumah lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.